Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-1 sampai 2. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Judul renungan kita hari ini adalah menjadi pribadi penuh kasih. Ditulis oleh Gary Chapman, sahabat suara kasih, saat Daud Raja Israel kedua berzinah dengan Batsyeba, dan kemudian merancangkan pembunuhan terhadap suami Batsyeba. Tuhan masih memberi Daud belas kasih-Nya dengan membiarkan dia hidup dalam dosanya. Di dalam Mazmur 32 ayat 3-4, Daud menyampaikan bagaimana hatinya begitu mengasihi Tuhan. Katanya, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas." Tuhan tahu bahwa hanya saat Daud mengaku dosanya, dia bisa menghidupi panggilannya. Saat kita mengikuti teladan Tuhan, hanya cinta yang membuat kita mampu menghadapi seseorang yang sudah berbuat kesalahan, dan menerima permohonan maaf-Nya serta mengampuni. Kita memaafkan karena kita ingin membebaskan dia dari kesalahannya. Kita ingin merayakan kebebasan itu. Hal serupa juga dilakukan oleh Tuhan ketika kita mau mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Inilah alasan utama kenapa hal pertama yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang penuh kasih adalah dengan mengakui perilaku berdosa kita di hadapan-Nya. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Sahabat suara kasih, marilah kita renungkan. Jadi saat kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, kita bisa membagikan kasih yang sama kepada orang lain. Bapa Surgawi, kadangkala kami lupa bahwa Engkau menghukum kami atas dosa-dosa kami, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, karena sudah memberi kami kesempatan untuk menjadi seperti Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih,
Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.